Ya hadirin, selanjutnya kita akan simak bersama keynote speech dari Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Profesor Dr. Muhammad Nurrianto Al-Arif. Kepada Bapak Arif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Don Bosco mewakili Pak Mardiono karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sehingga ban serepnya keluar Pak. Yang saya hormati Presiden Direktur Nusantara TV Bapak Don Bosco Slamun beserta seluruh jajaran, juga dari NTCOP, kemudian dari Wamen, dan mewakili Pak Wamen Investasi Pak Nurul Ikhwan, para narasumber dari Bappenas Pak Andriko, salam kenal Pak. Tahun lalu kita sering kontak dengan Pak Nyoto Pak. Kemudian Bu Britania Sari dari Akarintis, Mas Deon dari Institute for Essential Service Reform, dan Bapak Ari Rohim dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Mohon izin menyampaikan keynote speech terkait dengan ketahanan pangan dan apa yang kami kerjakan di Kantor Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. Tadi Pak Don Bosco menyampaikan pangan itu tidak seksi secara pemerintahan, tapi ternyata penting Pak. Karena memang ketika kita mau menguasai suatu negara, maka kuasai pangannya selesai. Nah, memang ini hal yang kecil, tapi memang menjadi kebutuhan primer. Sehingga hal itu yang menjadi salah satu asa cita dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan kita sama-sama tahu ketika pidato sambutan pertama kali beliau sebagai Presiden adalah betapa pentingnya swasembada pangan. Nah tentu kita paham, nanti ada tahapannya mungkin dari Bappenas akan menyampaikan ada ketahanan pangan, ada swasembada dan kedaulatan. Kalau bicara tahan, tadi sampaikan oleh Pak Don Bosco memang kita belum masih lapar menengah Pak. Kenapa? Karena sisi ketahanan pasokan kita terpenuhi, tapi dari impor. Nah, sehingga kita akan switch sebenarnya dari ketahanan akan switch ke swasembada dan tentu ujungnya adalah kedaulatan pangan. Nah itu yang menjadi concern dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian mewakili Bapak Utusan Khusus Presiden, perlu kami beritahukan bahwa memang tugas utama Bapak UKP, mungkin Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa belum banyak yang tahu UKP itu apa sih yang dikerjakan. Sebenarnya tugas utama dari UKP berdasarkan Kepres adalah 3 hal. Satu adalah melakukan kerjasama, tentu kita akan buka komunikasi dengan lintas kementerian, lintas lembaga, baik instansi pemerintah maupun swasta, termasuk dengan Nusantara TV. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan negosiasi, dan yang ketiga adalah inovasi. Nah inovasi inilah yang kami kerjakan yang mungkin terlewat dari kementerian teknis. Memang ketika ada hal-hal yang mungkin tidak banyak dibahas oleh kementerian teknis, maka di sanalah peran utusan khusus presiden. Nah memang ketika bicara hunger, ya, lapar ini memang sudah masuk dalam SDGs. Kita sama-sama tahu SDGs nomor 2 itu kan adalah no hunger. Memang Bapak Mardiono sebenarnya periode lalu di periode Presiden Jokowi, beliau juga sudah sebagai UKP, sebelumnya adalah sebagai One Team Press. Namun di periode kemarin tugas beliau adalah kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Di periode ini beliau hanya mendapatkan amanah hanya fokus ke ketahanan pangan, tidak lagi menangani masalah kemiskinan. Nah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apa yang sudah kami kerjakan di kantor Utusan Khusus Presiden. Memang kita sama-sama tahu kalau di sisi pasokan pangan, memang hampir sebagian besar pasokan pangan kita impor, termasuk dengan beras di 2024. Nah memang Pak Menteri Pertanian, Pak Amran menyampaikan bahwa Januari sampai Juni 2025 diperkirakan kita akan mengalami surplus produksi kurang lebih sekitar 3,3 juta ton. Karena konsumsi kita hanya 15 juta, sementara produksi kita 18 jutaan. Sehingga memang ada surplus 3 juta. Nah memang
hal itu dilakukan salah satu adalah memang dari program cetak sawah. Cetak sawah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian memang sudah cukup masif, dilakukan di Merauke, di Kalimantan, dan cara yang dilakukan oleh Pak Mentan, Kementerian Pertanian adalah memang kemudian mekanisasi, full mekanisasi dari tanamnya sudah full pakai alat, kemudian dari sisi pemupukannya pun juga pakai alat, sampai pestisida dan segala macam semua pakai alat. Sehingga memang akhirnya kemudian dari sisi produksi bisa meningkat cukup signifikan. Nah, kami di kantor UKP mencoba melihat hal yang lain. Ekstensifikasi itu bagus karena bisa mengakselerasi, tetapi di sisi lain ada PR. PR-nya adalah ketika intervensi pemerintah sudah tidak ada, apakah proyek itu akan tetap berjalan? Nah, seringkali di kita ketika programnya berhenti, tidak ada intervensi, tidak lagi jalan. Nah, ini yang sebenarnya karena ketika kita ekstensifikasi kan ini petaninya kadang-kadang bukan petani lokal yang diberdayakan. Lebih banyak adalah kemudian mungkin dari Jawa ataupun dari yang lainnya. Sehingga sebenarnya komunitas pun harus dibangun. Sehingga ketika nanti program ini berakhir tidak lagi diintervensi oleh pemerintah, maka program ini masih tetap berjalan. Yang kedua, untuk meningkatkan pasokan pangan tentu adalah intensifikasi. Kalau ekstensifikasi adalah membuka lahan baru, maka intensifikasi adalah bagaimana lahan yang ada itu kita bisa tingkatkan produktivitasnya. Nah, isu terkait dengan intensifikasi ada 3 hal sebenarnya yang kami concern di kantor UKP. 1, degradasi lahan. Lahan kita sudah banyak yang fatigue, pH tanahnya di kisaran 3-4, ini kalau dari sisi kesuburan sudah tidak subur, makanya kenapa produksi mungkin hanya sekitar 3-4 ton per hektar, sementara rata nasional kan di angka sekitar 5,5-6 ton. Bahkan harusnya bisa lebih tinggi dari itu. Kenapa? Karena tanahnya sudah sangat racun, penuh dengan racun. Yang kedua, isu kedua adalah petani gurem. Kalau kita lihat data BPS, dari sekian 29 juta petani, itu 60%-nya adalah petani gurem. Petani gurem itu adalah petani yang luas lahan kepemilikannya hanya di bawah 0,5 hektar. Nah, tentu kalau di bawah 0,5 hektar kan ini tidak menarik bagi mereka untuk produksi. Mereka hanya produksi hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tapi kalau dari sisi meningkatkan kesejahteraan tidak. Nah, ini kemudian menjadi concern dari kami karena akhirnya karena pendapatan yang semakin menurun, maka concern kami ketiga adalah regenerasi petani. Akhirnya nggak ada anak-anak muda yang mau bertani. Maka tadi Pak Don Bosco, IPB itu kan institut fleksibel banget ya. Ada di perbankan banyak, di publik terkait dengan media banyak. Yang kurang malah satu Pak, di pertanian. Nah, ini teman-teman IPB mudah-mudahan setelah saya dari sini mungkin karena kalau udah lulus kembalilah bertani, karena sekarang bertani sebenarnya kalau dikelola dengan menarik bisa menghasilkan nilai tukar petani yang cukup signifikan. Nah, dari 3 hal itu maka kemudian kami coba beberapa hal yang kami coba desain. Salah satu yang sedang kami desain adalah pertanian sirkuler terintegrasi. Jadi memadukan antara pertanian dengan peternakan dalam satu loop. Jadi nanti ada hewan, kotoran hewannya akan dikelola untuk pupuk setelah difermentasi jadi kohenya kemudian difermentasi jadi pupuk. Kemudian dari situ padinya pun nanti selain habis diolah, sekamnya dikembalikan lagi. Jadi memang zero waste ada di situ. Zero waste kita akan upayakan di situ. Nah, ini yang sedang kami desain dengan Kementerian Pertanian karena memang lagi-lagi karena ini adalah sifatnya intensifikasi, hal yang paling utama harus kami lakukan adalah social engineering. Bagaimana menyatukan masyarakat supaya mereka guyup. Seringkali yang terjadi selama ini kan masyarakat dikasih sapi, dikasih kambing, besoknya berubah jadi motor, berubah jadi yang lainnya. Kenapa? Karena social engineering-nya tidak dilakukan. Nah, maka kami tentu harus melakukan social engineering dulu untuk menanamkan kesadaran bahwa nantinya ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Apakah kambing ataupun sapi yang mungkin kita akan taruh di situ, itu akan mereka manfaatkan juga
ketika mereka sudah berkembang biak, breeding dan lain sebagainya, mereka bisa balik ke mereka. Nah ini memang social engineering ini yang memang sedang kami lakukan. Kami mungkin akan melakukan mungkin di sekitar di 20 titik di mungkin sekitar 13 provinsi, bekerja sama dengan Kementan, mungkin tahun ini berapa, tahun depan berapa, dan juga kemarin kami di challenge oleh Pak Mentan adalah ada giant lab ataupun mini lab di suatu tempat yang nanti untuk menjadi praktek pertanian sirkuler terintegrasi. Harapannya apa? Harapannya satu, degradasi lahan bisa semakin bisa recovery lagi. Kedua, petani bisa dapat pendapatan tidak hanya dari padi, tapi dari yang lain. Nah tentu ini bisa dimodifikasi dengan berbagai temuan-temuan anak bangsa, karena ada beberapa temuan yang sudah ditemukan, misalkan ada yang menemukan pupuk bakteri, kemudian ada menggunakan hal yang lain, sehingga kesuburan tanah kita tidak lagi tergantung kepada pupuk kimia. Karena kadang-kadang kemarin kami diskusi dengan petani di Karawang, patokan petani itu adalah pupuknya adalah harus bisa sampai daunnya warna hijau. Kalau nggak hijau dikasih terus, akhirnya yang ada bukannya semakin sehat, mati. Kenapa? Kayak kita minum obat, kalau kebanyakan obat kan juga overdosis. Nah tumbuhan pun juga sama, ketika terlalu banyak bukannya semakin subur, yang ada malah mati. Nah inilah yang jadi concern kenapa kemudian beberapa kali terjadi gagal panen dan segala macam. Nah hal lain yang mungkin bagi kami juga menjadi concern adalah terkait dengan food loss and food waste atau food loss and waste. Food loss and waste ini adalah, food loss itu adalah bagaimana dari petani sampai ke, selamat datang Pak Menteri. Oke, yang ketiga adalah terkait dengan food loss and waste. Food loss ini adalah dari petani sampai ke konsumen itu ternyata sudah banyak loss-nya. Baik karena busuk dan segala macam, termasuk kemudian food waste. Food waste-nya adalah sampahnya. Kita mungkin tadi teman-teman banyak makan prasmanan di depan, pertanyaannya habis apa tidak habis. Kadang-kadang kita kondangan suka makan penuh, tapi kemudian nggak habis. Ya, ternyata berdasarkan ada yang menghitung, FAO menghitung bahwa kerugian ekonomi akibat food loss and waste itu sekitar 511 triliun. Nah ini menjadi concern juga bagi kami, bagaimana kami melakukan kemudian campaigns, terutama di food waste-nya, bagaimana masyarakat itu bisa mengubah kebiasaan ketika ambil secukupnya, makan dihabiskan. Mungkin kalau kita makan di beberapa restoran Jepang ya, itu kan sudah ada, kalau ada sisa kita kena cas. Nah mungkin itu juga perlu ada aturan. Kalau nggak salah Bapaknya sempat buat perpres ya Pak ya, tapi sampai sekarang belum keluar perpres ya Pak ya. Perpres tentang food loss and waste ya. Nah mungkin nanti kita sama-sama dorong lagi Pak supaya bisa keluar, karena ketika kita bicara kedaulatan pangan maka kita akan bicara dari hulu sampai ke hilir. Belum lagi sampai bagaimana produk tani itu bisa berubah jadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Tidak hanya beras, tapi mungkin banyak hal yang lainnya. Nah mungkin demikian keynote speech yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana apa yang kami kerjakan di kantor utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait cita-cita beliau nomor 2 bisa tercapai. Sekali lagi kami mohon maaf Pak Don Bosco, Bapak Ibu semua, karena Pak UKP sedang ada dinas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kami mewakili beliau, mudah-mudahan Banserapnya tidak mengecewakan Pak. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nahdlatul minal fathul qarib wabillahi muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kami ucapkan kepada Bapak Arief. Kami mohon Bapak Arief untuk tetap berada di panggung karena selanjutnya adalah penyerahan plakat yang akan diberikan oleh Direktur Utama NT Tower Bapak Tommy William. Kepada Bapak Tommy William dipersilahkan.
Ya, selanjutnya adalah sesi foto. Saya akan hitung mundur untuk sesi foto. Fotografer dimohon untuk bersiap. 3, 2, 1. Sekali lagi. Ya, terima kasih kepada Bapak Arif dan juga Bapak Tommy. Kami kembali mengucapkan